Hai semuanya, kali ini kita akan belajar matematika, materi tentang koordinat kartesius. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar koordinat kartesius. Ada titik-titik koordinat. Di sini ada 4 titik koordinat kartesius, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Lalu di sini ada 2 garis yang saling berpotongan. Berpotongan tegak lurus ya. Di sini ada garis X, itu adalah garis yang horizontal ini. Lalu ada garis Y, itu adalah garis vertikal. Yang ini ya, yang sisi tegak ya, garis tegak. Tentukan koordinat titik A, B, C, dan D pada gambar yang tadi. Kemudian tentukan posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan titik A ini. Sekarang kita cari posisinya terhadap sumbu X. Sumbu X itu yang horizontal ya, ini ya, garis ini. Kita tarik posisinya terhadap sumbu X itu, dia akan berada di bilangan berapa dari A. Tarik ke bawah, ternyata dia berada di bilangan 2. Jadi posisi X nya itu adalah 2. Lalu posisi terhadap sumbu Y, kita tarik ke kiri. Nah, ke sumbu Y ada di bilangan 3. Oleh karena itu, koordinat titik A ini 2,3. Artinya 2 ini adalah posisi terhadap sumbu X, lalu 3 ini adalah posisi terhadap sumbu Y. Ingat-ingat, sumbu X itu horizontal, sumbu Y itu vertikal. Titik A berada pada posisi 3 satuan di atas sumbu X. Nah, ini juga memiliki posisi juga ya. Ini titik A ini berada 3 satuan di atas sumbu X. Ini kan sumbu X. Nah, di atasnya berapa satuan? 1, 2, 3. Jadi, posisi dari titik A terhadap sumbu X itu adalah 3 satuan. Nah, bagaimana posisi titik A terhadap sumbu Y? Berapa satuan? Kita hitung dari 3. 1, 2. Nah, dari titik 3 ini, dari posisi bilangan 3, kita hitung jaraknya ke titik A. 1, 2. Maka 2 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Nah, itu untuk menghitung jarak. Jadi, menghitung posisi itu juga berada pada jarak terhadap sumbu X dan jarak terhadap sumbu Y, gitu ya. Jadi jarak terhadap sumbu X nya adalah 3 satuan, jarak terhadap sumbu Y nya adalah 2 satuan. Selanjutnya titik B. Titik B ini koordinatnya adalah berapa koma berapa coba. Pertama, untuk mencari koordinat titik, pertama kita posisikan terhadap sumbu X terlebih dahulu. Sumbu X itu yang horizontal ya, yang ini ya. Ini horizontal. Pada titik berapa? B ini. Kita tarik ke bawah. Berada pada bilangan negatif 4. Lalu kita tarik ke samping. Kita tarik ke samping ya. Setelah ditarik ke samping, itu posisi terhadap sumbu Y berada pada bilangan 1. Maka koordinat titik B negatif 4,1. Karena urutannya untuk menentukan koordinat titik adalah X, Y. X-nya adalah berada pada bilangan negatif 4 dan Y-nya berada pada bilangan 1. Nah, posisinya ya. Posisinya ketika ditarik ini akan berada pada bilangan negatif 4. Ketika ditarik
ke samping berada pada 1. Jadi posisi terhadap sumbu X-nya itu adalah negatif 4, posisi terhadap sumbu Y-nya itu adalah 1. Begitu ya. Ingat-ingat, untuk mencari koordinat itu pertama sumbu X dulu, baru sumbu Y. Posisinya berada pada bilangan berapa gitu. Jadi titik B berada pada posisi 1 satuan di atas sumbu X ini ya, dan 4 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Artinya titik B ini kan di atas ini ya, di atas sumbu X. Ini kan garis namanya garis sumbu X. Berapa satuan? 1, ya kan? Nah, titik B ini kalau terhadap sumbu Y berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Nah, ini letaknya ya, untuk letaknya. Jadi letaknya itu 4 satuan dari sumbu Y dan 1 satuan dari sumbu X. Lebih tepatnya 4 satuan sebelah kiri sumbu Y dan 1 satuan di atas sumbu X ya. Di atas, ini kan di atasnya ya. Selanjutnya titik C. Koordinatnya berapakah titik C? Ingat, untuk mencari koordinat titik C, kita tarik terhadap sumbu X terlebih dahulu. Tarik ke atas. Nah ini, karena kan terhadapnya terhadap sumbu X dulu ya. Sumbu X itu yang horizontal, berarti yang ini. Tarik ke atas. Menemui bilangan berapa? Negatif 2. Lalu terhadap sumbu Y menemui bilangan berapa? Tarik ke samping, negatif 5. Maka koordinat titik C hasilnya adalah negatif 2, negatif 5. Jadi X, Y terhadap sumbu X terhadap sumbu Y. Gitu ya. Nah, titik C berada pada posisi berapa satuan? Kita hitung ya dari sumbu X dulu. Dari sumbu X kan yang horizontal, ini sumbu X. Berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti posisi titik C ini berada di bawah, karena ini di bawah ya, di bawah garis X. Berada di bawah garis X sebesar 5 satuan, atau 5 satuan di bawah sumbu X. Bisa ya. Lalu terhadap sumbu Y berapa satuan? 1, 2. 2 satuan sebelah kiri sumbu Y. 1, 2. Ini kan sumbu Y ya, yang vertikal. Ingat-ingat, sumbu X itu horizontal, sumbu Y vertikal. Lalu koordinat titik D. Ini sudah ada ya, 1, negatif 3. Coba kita lihat betul atau tidak. Titik D kita tarik ke sumbu X. Betul ya. Dia menemui bilangan 1 di titik sumbu X. Lalu ketika ditarik ke sumbu Y, maka dia menemui bilangan negatif 3. Maka koordinat titiknya adalah terhadap sumbu X itu menemui 1, terhadap sumbu Y menemui negatif 3. Maka titik koordinatnya adalah koordinat titik D, 1, negatif 3. Berada posisinya berada di berapa satuan dari setiap sumbunya? Coba kita lihat titik D. Terhadap sumbu X dulu ya. Terhadap sumbu X kan yang horizontal. Kita lihat berapa satuan? 1, 2, 3. Berarti 3 satuan di mana? Di atas atau di bawah? Di bawah sumbu X. Ini kan sumbu X. Titik D kan di bawahnya, berarti di bawahnya 1, 2, 3. 3 satuan di bawah sumbu X. Lalu berapa satuan terhadap sumbu Y? Ini kan sumbu Y yang vertikal ya. Berapa satuan? 1. Di sebelah mananya? Sebelah kanan. Kalau ini sebelah kiri, ini sebelah kanan ya. Karena dia di titik D sebelah kanan, maka 1 satuan sebelah kanan sumbu Y. Jadi titik D berada di 3 satuan di bawah sumbu X dan 1 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Selanjutnya ya, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, koordinat sebuah titik, contohnya seperti tadi, titik A itu kan X, Y ya, tadi titiknya ya. X ini kita sebut sebagai absis.
dan Y itu kita sebut sebagai ordinat. Jadi selain X itu sebagai sumbu horizontal dan Y sebagai sumbu vertikal, yang perlu diketahui bahwa titik X ini juga yang dimaksud adalah sebagai absis, dan titik Y ini kata lainnya adalah ordinat. Jadi memiliki kata lain juga ya, titik X ini adalah sebagai absis, titik Y ini sebagai ordinat. Tetapi kalau sumbunya, sumbu X ini horizontal, sumbu Y adalah sumbu vertikal. Koordinat sebuah titik misalkan seperti ini. A dalam kurung 2, negatif 5. Berarti absisnya berapa? Absisnya adalah X, yaitu 2. Dan ordinatnya berapa? Ordinatnya adalah Y, yaitu negatif 5. Gitu ya. Sebutan dalam bahasanya itu ada absis dan ordinat. Nah, kita akan masuk ke dalam kuadran. Tadi ketika diterangkan bahwa ada dua sumbu ya, dua sumbu. Nah, ini yang berpotongan di satu titik akan menghasilkan 4 daerah luasan yang disebut dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi dua garis yang berpotongan ini, sumbu X dan sumbu Y kan berpotongan tegak lurus. Ini menghasilkan 4 daerah, yaitu namanya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Untuk sumbunya, kuadran 1, sumbu X-nya ini positif, sumbu Y-nya positif. Misalkan di sini 1, di sini 1, berarti kan 1,1 titiknya ada di sini. Ini hanya contoh saja ya. Kuadran 2, untuk titik X-nya adalah negatif, Y-nya positif. Kuadran 3, titik X-nya akan ketemunya negatif dan titik Y-nya juga negatif. Kuadran 4, titik X-nya ini kan sebelah kanan ya, sebelah kanan 0 kan positif. Lalu titik Y-nya negatif. Jadi untuk absisnya itu positif dan ordinatnya adalah negatif. Seperti itu ya, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ingat ya, untuk cara mengingatnya adalah mulai dari kuadran 1. Ini kuadran 1, kalau misalkan ini sebuah jam, itu berada di antara jam 12 dengan jam 3. Seperti itu ya. Kalau kuadran 2 berada di daerah jam 12 dengan jam berapa ini? 9. Kalau kuadran 3 jam 9 dengan jam 6. Jadi daerahnya berada di antara jam 9 dengan jam 6. Kalau kuadran 4 berada di daerah jam 3 dengan jam 6. Untuk menghafalnya berlawanan jarum jam ya, urutan dari kuadran 1, lalu kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kalau jam dinding itu kan muternya ke sini ya, arahnya ya. Tapi kalau kuadran kita berlawanan jarum jam untuk menghafalnya ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Seperti itu ya anak-anak. Semoga apa yang Pak Joki jelaskan dapat dimengerti dengan baik. Semoga anak-anak dapat menyelesaikan tugas maupun ulangan harian dengan baik pula. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.